Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amilin yuqarribuni ila hubbik. Mahasiswa sekalian, gimana kabarnya? Masih semangat ya? Masih sehat? Semangat mengikuti perkuliahan kita untuk Jumat yang gerah ini ya, cerah dan gerah. Ya, saya kemarin beberapa hari dapat hujan tapi sekarang masih belum datang lagi. Ya. Siapa yang Dwi Cahya mau masuk? Coba Anda ingin mengulang kembali ya, mengaitkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang bertanya, ya. Masih ingat bertanya, mahasiswa ya? Itu adalah keterampilan yang harus kita miliki ya, sebagai seorang ustadz atau sebagai seorang pengajar nanti harus memiliki keterampilan dasar bertanya. Ada berapa jenis keterampilan bertanya, mahasiswa? Ya, ada berapa jenis? Silakan. Halo, siapa ini yang mau jawab? Ini saya di mana ya? Dua, Ustaz. Ya, ada dua. Nah, yang jawab ini malah siapa tadi? Yang Kiflan tadi. Ada dua, apa dan apa? Bertanya apa dan bertanya apa? Bertanya dasar dan bertanya lanjut. Ya, yang dimaksud dengan bertanya dasar itu apa? Pertanyaan dasar. Pertanyaan yang bisa langsung dijawab, ya, bisa langsung dijabarkan oleh siswa, ya. Sifatnya adalah langsung ditanyakan. Ya, misalkan nanti bertanya, coba misalkan ya, kita ngomong sama siswa kita, sebutkan contoh harfu jarin. Nah, mereka langsung bisa menyebutkan, ya, huruf jar ini selesai. Ya, itu namanya pertanyaan dasar ya, dengan contoh-contoh yang lainnya ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan bertanya lanjut? Apa yang dimaksud dengan bertanya lanjut? Coba mahasiswa yang lain. Jangan hanya Kiflan. Ayo yang lain, interaksinya. Pertanyaan yang membutuhkan daya pikir lebih. Ya, jadi tidak bisa dijawab secara langsung, tapi dikerjakan dulu ya, diproses dulu ya. Ya, jadi tolong diingat-ingat karena memang itulah yang terjadi di kelas ketika kita sedang belajar. Jadi kadang-kadang itu kita langsung menyampaikan pertanyaan, kadang-kadang kita itu memberikan dahulu sebuah wacana, ya, sebuah kegiatan yang di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan. Ya, coba ini sekarang kita lanjut ya, Anak tak share screen. Kita lanjut untuk keterampilan dasar berikutnya, yang keempat. Yang keempat. Sudah tampak mahasiswa? Sudah, Ustaz. Ya. Sudah. Ya, ya, coba ini kita ada yang mau masuk dulu. Nah, ada apa ini? Rizky lah sama
Siapa ini? Wahyu sama siapa ini? Sudah mau masuk. Ya wis, oke. Ini ya. Kemarin kan ini kemarin kan ini apa? Kalau terampilan bertanya lanjut ya. Ini ada yang mau datang sana. Kok belum masuk ini Wildan Amrullah Mubarak ya? Sudah? Ya wis, oke sudah. Kemarin ini ya. Jadi lanjut itu ini apa? Penggunaan pertanyaan pelacak ya. Jadi adanya tidak bisa langsung dijawab, tapi adanya proses dulu ya, proses dulu. Ya, ada klasifikasi, meminta peserta didik memberikan alasan. Beralasan itu kan ada proses berpikir ya untuk mencari penyebabnya. Kesepakatan pandangan atau kesepakatan pendapat, kemudian ketepatan jawaban, ya, kemudian jawaban yang lebih relevan macam-macam ya. Jadi misalkan temannya menjawab, kita bisa nanti membandingkan dengan jawaban yang lain ya dari peserta yang lain. Apakah ada yang lebih pas, apakah ada yang lebih benar gitu. Ya, sekarang yang ini ya, yang berikutnya yaitu memberikan penguatan atau bahasa pendidikannya namanya reinforcement ya. Ya, di sini pengertiannya adalah seperti ketika kita melihat siswa kita melakukan sesuatu yang bagus, yang patut, yang bagus, yang sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita akan memberikan dia reinforcement ya, atau sebuah ujian ya, ujian atau sebuah dukungan ya, dorongan ya. Tapi di sini insya Allah arahnya bukan ke nanti anak jadi sombong ya, bukan seperti itu ya. Nanti arah anak menjadi apa, suka dipuji dan bukan seperti itu. Ini di sini adalah dalam proses kegiatan belajar mengajar, ketika siswa tadi melakukan hal yang benar, kemudian kita memberikan pujian, itu kita sebenarnya memberikan dukungan ya untuk tetap dia melakukan ya. Bisa jadi dia akan melakukan di lain hari ya, di kemudian hari dia akan melakukan hal yang sama ya, hal-hal yang positif. Bagi teman-temannya yang lain ya, yang merasa belum mampu, akan terpacu untuk bisa mencontoh temannya. Maksudnya seperti itu ya. Jadi bukan bukan pujian yang negatif ya, yang nanti akan menimbulkan rasa tinggi hati. Insya Allah tidak seperti itu. Ya, coba di sini ya. Kita baca. Penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon ya. Kita yang memberikan respon. Bersifat verbal ya, bisa pujian, mumtaz ya. Ya, asantum bisa gitu ya. Bagus gitu. Jadi semacam pujian-pujian yang sederhana yang langsung kita ucapkan ketika melihat hal-hal yang positif. Ataupun nonverbal sebagai bagian dari modifikasi tingkah laku. Jadi nonverbal ya. Jadi kita bisa berperilaku yang tidak harus dikatakan ya. Yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atau feedback. Bagi siswa atas jawaban atau perbuatan yang baik ya, perbuatan yang bagus sebagai suatu motivasi ya, atau koreksi atau ada perbaikan ya. Jadi kita di sini kita memberikan dorongan ya, motivasi. Kemudian bisa jadi reinforcement adalah penguatan, adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang meningkatkan berulangnya kembali tingkah laku tersebut ya. Dia tetap rajin belajar. Kenapa? Dia senang dapat apa? Ujian gitu ya. Ya, sebenarnya bukan tujuannya untuk senang dipuji, bukan ya. Tapi di sini adalah kita ingin ketika kita memuji itu mempertahankan semangat belajarnya. Ya, nanti kan ada anak yang misalkan malas gitu. Guru saya tidak pernah memberikan respon, misalkan seperti itu ya, ada yang jadi akhirnya dia jadi semangatnya turun. Nah, yang seperti itu kita hindari. Nah, jadi di sini berulangnya kembali tingkah laku tersebut ya, tindakan tersebut dimaksud untuk mengganjar ya, memberikan ganjaran atau membesarkan hati siswa agar mereka lebih giat ya, lebih giat.
supaya dia lebih semangat. Ya, itu namanya reinforcement. Lanjut ya. Kemudian keterampilan memberikan penguatan yaitu meningkatkan perhatian peserta didik. Ketika kita memberikan respon yang baik, yang kita harapkan mereka lebih fokus ya, mereka merasa mendapatkan perhatian ya, mereka lebih fokus. Dan belum ini ya, belum ini dulu aja. Kemudian membangkitkan dan memelihara motivasi. Tujuannya supaya motivasinya, semangatnya itu terjaga ya, jangan sampai turun. Ya karena memang tujuan mereka belajar itu tidak serta-merta kemudian mudah diraih ya, banyak halangannya, banyak ya, distractionnya, penghalangnya banyak. Nah, itu kita termasuk diantaranya sebagai pengajar harus mendukung ya, mempertahankan motivasinya. Jangan sampai dia turun semangatnya. Memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku yang kurang baik. Nah, yang kurang baik kita berikan teguran, ya, kita berikan teguran dan mendorong munculnya tingkah laku yang produktif, yang baik. Kemudian mengarahkan kepada cara berpikir yang baik dan inisiatif pribadi. Jadi ada semangat dari dalam dirinya sendiri. Jadi kalau belajar itu bukan karena disuruh ya, tapi inisiatifnya sendiri. Karena apa? Ketika dia dapat nilai bagus, dia dapat bukan tujuan dipuji ya. Artinya ketika dia dapat nilai bagus itu adalah konsekuensi ketika dia belajar, ya, bukan ingin dipuji. Tapi kita sebagai pendidik, kita tidak salah kita memberikan pujian ya untuk mendorong semangatnya. Ya, tapi tetap kita sampaikan bahwa belajar itu adalah bagian dari ibadah ya, ibadah yang harus dia lakukan dan insya Allah ganjarannya sudah jelas ya, manfaatnya juga sudah jelas ya, tanpa harus kita berikan pujian kepada siswa. Tetapi di sini di dalam ilmu pendidikan, mendidik kadang-kadang memang harus kita berikan ya, beberapa anak harus kita berikan semangat ya, berikan dorongan. Ya, kemudian prinsip memberikan penguatan hangat ya dan antusias. Kita memberikan pujian itu semangat ya, tidak terpaksa. Kita memuji mereka melakukan hal yang positif itu semangat ya, bukan karena kita dipaksa. Kemudian bermaknaan ya, berkesan bagi siswanya. Berkesan bagi siswanya. Ya, pujian tidak hanya verbal, tadi dikatakan non verbal. Di antaranya adalah dengan memberikan hadiah. Ya, hadiah itu juga bagian dari reinforcement, tidak masalah. Ya, kita membeli hadiah tidak masalah. Kemudian sasarannya jelas, ya, tujuannya siapa? Ya, siswa itu ya, siswa yang sedang melakukan hal yang positif. Kemudian segera ya, jangan ditunda. Jangan ditunda. Kalau habis ini misalkan satu kelas ya, misalkan kelas kita, antum sebagai wali kelas. Nah, kemudian kelas kita bertanding sepak bola dengan kelas sebelah gitu. Kemudian kelas kita menang. Nah, antum sebagai wali kelas dengar gitu, ya begitu ketemu mereka langsung berikan pujiannya, baik di kelas atau mungkin di lain tempat, berikan langsung pujian. Jadi kita ikut senang, ya, ikut merasakan kegembiraan mereka, dan kita ikut menyemangati yang sifatnya segera ya, bukan ditunda. Kemudian yang kelima, bervariasi ya, banyak sekali macamnya, verbal non verbal ya. Kemudian yang keenam, menghindari penggunaan respon yang negatif. Jangan sampai kita memuji tujuannya itu adalah agar siswa kita itu tetap semangat ya, malah justru dia semakin tidak semangat ya, yang namanya respon negatif. Nah, ini kita hindari ya, makanya kita nanti bisa menggunakan diksi ya, kalimat-kalimat yang bagus, yang pas buat mereka. Nah, ini kemudian komponen dalam memberikan reinforcement, yaitu dengan verbal bisa
ya. Dengan bahasa tubuh bisa, ya, dengan gestur bahasa tubuh, dengan kita memberikan jempol gitu ya, atau kita mengapalkan tangan ya, memberikan semangat. Menguatkan dengan cara mendekati, ya. Kemudian penguatan dengan sentuhan, ya, dipukul punggungnya, ditepuk punggungnya, ya, tepuk. Ya, saya pernah itu ada siswa saya, kita latih untuk berpidato, masih SD. Kemudian saya minta suaranya dikeraskan karena ternyata yang belakang tidak terdengar. Ternyata dia tidak berkata apa-apa ya. Kemudian ternyata ketika kita gantikan dengan peserta yang lain, dia nangis, gitu kan? Kok nangis ya? Mungkin karena masih SD ya, jadi belum terbiasa ya. Makanya kita perlu melatih mereka. Awalnya memang seperti itu ya, mungkin malu, mungkin suaranya lemah, atau mungkin membacanya juga belepotan. Sekali, dua kali, tiga kali akan nanti ada perbaikan-perbaikan dari siswa kita karena mereka sudah mulai membiasakan. Tapi yang penting mereka sudah mengawali. Nggak apa-apa, menangis nggak apa-apa. Kita dekati ya, kita sentuh ya, kita apa, laki-laki tapi ya, kita pegang-pegang kepala, kita peluk itu, nggak nangis sudah. Kita sambil memberikan semangat dan mengajak teman-temannya untuk memberikan dukungan ya, tidak malah mencela. Jadi apa itu? Sebenarnya keberaniannya benar ya, tapi ternyata dia tidak terbiasa ya, jadi mungkin masih grogi. Yang seperti ini tetap kita berikan dukungan ya. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, kemudian penguatan berupa tanda atau benda. Ya, ini penguatan ini artinya reinforcement itu gini misalkan, dengan kegiatan yang menyenangkan. Misalkan siapa yang bisa selesai dulu tugasnya, ya, Ustadz izinkan istirahat lebih dulu. Nah, senang itu ya. Anak-anak kalau istirahat kan bayangannya oh bisa bermain, ya, bisa kejar-kejaran, bisa belanja ya di kantin macam-macam. Nah, itu termasuk bagian dari memberikan penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Misalkan di tempat antum ada perpus ya, sekolah bagus perpusnya, atau mungkin ada ruang komputer yang banyak memberikan media belajar ya. Bisa nanti disampaikan ya, kalau sudah selesai tugasnya, siapa yang bisa mengerjakan tugas lebih dulu, boleh bermain ke ruang perpustakaan atau datang ke ruang komputer. Nah, ya gitu ya, itu adalah memberikan penguatan yang menyenangkan melalui kegiatan. Kemudian berupa tanda atau benda. Ini biasanya anak-anak yang masih kecil-kecil itu senang ya. Anak TK, anak saya dulu waktu masih kecil TK itu pulang, dia tunjukkan pada saya, kepada ibunya ya. Ini di punggung tangannya itu, di punggung tangannya dikasih stempel bintang. Ya, berarti dia melakukan hal-hal yang positif di sekolah tadi. Bintangnya bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Dia pulang sambil ditunjukkan ke umiknya. Ya, senang dengan bangga. Nah, berarti dia apa telah memberikan apa jenisnya? Telah mengikuti pelajaran dengan baik. Siapa yang pernah ini mungkin mengantar adiknya ke sekolah SD atau TK? Ada teman, ada apa? Antum mungkin punya saudara, adik atau gimana yang pernah sekolah, yang masih sekolah di SD atau TK? Ada anda ini mahasiswa? Ada Ustaz. Ada. Gimana? Pernah nganter adik? Kadang datang masuk ke ruang kelasnya? Pernah Ustaz. Apa yang dilihat? Antum lihat di dalam ruangnya. Di dalam ruangnya antum lihat apa? Gambar-gambar gitu kan? Hiasan-hiasan Pak. Hiasan-hiasan apa lagi itu? Hanya itu aja? Ya, saya berikan contoh ya. Tempelan perkalian seperti itu Ustaz. Nah, hafalan perkalian ya supaya dia terbiasa ya. Ya, tapi di sini saya punya dulu pengalaman anak saya itu di dalam kelasnya itu
ada gambar-gambar yang menggambar itu siswanya sendiri. Ada gambar truk, gambar mobil, gambar pohon, gambar rumah, gambar dari siswanya sendiri. Kemudian di gambar tersebut ada bintang-bintang yang ditempel, yang jumlahnya berbeda. Saya tanya sama anak saya, mana gambarmu gitu kan? Dia gambar apa saya lupa waktu itu ya. Jauh dah TK, ada sekitar 12 tahun yang lalu. Dia tunjuk gambarnya, dia tunjukkan gambarnya itu dengan gambar-gambar teman yang lain ya, berdampingan. Itu bintangnya beda-beda. Loh, kok bintangnya beda-beda? Karena ketika dia melakukan hal-hal yang positif, oleh gurunya diberi bintang, ditempel di gambarnya. Nah, itu membuat mereka itu termotivasi, ya, senang. Jadi kalau nanti gurunya memberikan kegiatan, oh, saya bu gitu ya. Saya ustazah misalkan. Jadi mereka sudah berani, sudah senang. Belum diberi pertanyaan sudah apa? Maju dulu karena ingin mendapatkan bintang tadi itu. Ya. Ya, itu tuh anak kecil ya, anak kecil. Ya kalau anak kecil insya Allah enggak masalah karena kita sedang memotivasi mereka untuk aktif, untuk kreatif, untuk dia tidak diem ya, tidak murung ya, tidak pasif tapi apa muncul apa namanya itu, terstimulus, ada rangsangan untuk muncul kreativitasnya, makanya diberi semangat oleh guru-guru. Nah, ini seperti antum gitu ya, kita di sekolah juga ingin anak kita tidak pasif ya. Karena apa? Tempat kita bersosialisasi ya. Jadi sekolah itu kan saya pernah katakan society ya, society education, pembelajaran sosial. Jadi biar anak itu berlatih, belajar, bersosialisasi. Ya, di antaranya di dalamnya juga termasuk berlatih memajukan kognisinya, kecerdasannya, berlatih memajukan kreativitasnya, berlatih beradab yang baik terhadap temannya, kepada ustadznya. Jadi nanti ketika mereka sampai di rumah atau di luar sekolah sudah terbiasa terlatih dengan hal yang baik, dengan hal yang baik yang memang kita desain ya, kita bentuk ketika di dalam sekolah. Nah itu efek dari itu saya tidak tahu ya, anak saya ternyata senang ya, senang belajar, senang membaca ke masjid ya, masih kecil itu SD kelas 1 sudah masjid dan apa ya, kayaknya mau mayis gitu ya, udah nggak tolak-tolak sholatnya, udah nggak tolak-tolak, kayaknya mau mayis sudah benar, tidak pernah mau di sop belakang, sop depan dulu. Jadi di sini adalah dengan tanda atau dengan benda-benda. Jadi antum boleh melakukan itu ya. Misalkan dulu saya pernah ini ada siswa saya yang pernah sekolah di Australia ya, di Australia itu sebelum anak itu masuk kelas semua berbaris, kemudian masing-masing wali kelas mendampinginya, kemudian kepala sekolahnya membacakan ya di tiap-tiap kelas siapa-siapa dari mereka yang berprestasi ya. Jadi setiap hari itu sebelum masuk baris, kemudian wali kelas yang mendampingi, kemudian kepala sekolahnya membacakan. Jadi di setiap kelas selalu ada orang-orang yang selalu mendapatkan reward ya karena prestasinya. Diketahui oleh semuanya ya. Dan ini insya Allah bukan untuk itu ya, bukan untuk riak ya. Kita mendidik anak untuk memunculkan hal-hal yang baik, memunculkan kreatif yang positif. Nanti masalah akidah nanti menjelaskan ya bahwa kita tidak diperkenalkan untuk berbuat riak ya. Itu nanti bisa sampaikan. Tapi yang ini tidak untuk itu ya. Ini adalah sebagai motivasi dari kita. Lanjut ya. Ini yaitu seperti apa penyampaiannya ya. Bentuk-bentuk reinforcementnya di sini adalah dengan ucapan baik, bagus, jayid, ya, mumtaz gitu kan. Subhanallah atau masya Allah gitu ya. Jadi
kita berikan semangat pada mereka, ya. Kemudian perubahan sikap nonverbal, ya. Boleh nonverbal. Tadi yang awal verbal, yang kedua nonverbal. Ya, kemudian memuji dan memberikan dorongan dengan senyum, ya, dengan smile, ya, dengan senyum. Ya, guru tersenyum kan siswanya senang, ya. Kalau gurunya pusing, siswanya jadi ikut bingung. Ya, kemudian memberikan tuntunan kepada siswa agar memberi jawaban yang benar, ya, tuntunan, ya, bukan tuntutan, tuntunan. Ketika kita bertanya di pembelajaran, jangan kita menuntut. Kalau ulangan kita tuntut harus benar, ya. Kalau kita proses belajar, jangan kita menuntut harus benar, jangan. Tapi ketika dia benar, antum puji. Salah pun antum puji karena dia berani menjawab. Tapi ketika benar berarti hebat, ya, berarti luar biasa. Ya, karena belum tentu yang menjawab salah itu benar-benar dia tidak tahu, ya, mungkin miskomunikasi atau mungkin harus ada konfirmasi, ya, dari struktur keilmuan yang dia dapatkan, ya, belum ada apa namanya kesamaan pandangan, kesamaan konsep. Kemudian memberikan pengarahan sederhana dan pancingan agar siswa memberikan jawaban yang benar, ya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Proses belajar mengajar. Lanjut. Nah, ini, ya. Berkaitan dengan motivasi, ya. Ini ada 3 tingkatan motivasi yang kalau kita bagi, ya. Kita bagi itu ada 3 tingkatan motivasi pada siswa, termasuk juga pada diri kita, ya. Termasuk juga pada diri kita. Yang pertama yaitu adalah motivasi yang didasarkan atas ketakutan atau fear motivation. Ya, seorang melakukan sesuatu karena takut, ya. Kamu kalau enggak belajar rajin, kamu nggak naik kelas. Oh, ya, kamu kalau enggak belajar rajin, kamu bisa ditinggal sama temenmu, kamu nggak naik kelas. Waduh, takut dia. Belajar akhirnya, ya, belajar. Mau besok ulangan, belajar. Ya, jangan sampai dia dapat nilai jelek, ya, supaya dia naik kelas. Itu fear motivation. Kemudian yang kedua, karena ingin mencapai sesuatu atau achievement, ya, achievement motivation, motivasi karena ada kepuasan tertentu yang ingin dia raih, ya. Seorang yang mau melakukan sesuatu karena ingin mencapai sasaran. Gini, apa? Antum apa? Ada orang tua, ya, orang tua ngomong sama antum, ya, misalkan siapa ngomong sama ini, misalkan ngomong sama Kiflan, ya. Kiflan, antum nanti kalau IP-nya bagus, Abi belikan ini mobil, misalkan, ya. Wah, ini belajar biar saya IP-nya bagus. Nah, karena walaupun mungkin apa dia tanpa belajar pun, bukan tanpa belajar, ya. Kalau dia biasa-biasa saja, IP-nya biasa-biasa, naik, ya, IP-nya meningkat, naik, ya. Tapi kalau IP-nya istimewa, ada tambahan, ya, ada lebih. Apalagi orang tuanya sudah memberikan itu, ya, tadi memberikan menjanjikan tadi. Jadi kalau kamu IP-nya bagus, Abi belikan mobil. Wah, semangat. Tambah semangat belajarnya, ya, waktu jam belajar ditambah, nggak mau main-main lah, mau pergi enggak pergi, belajar aja, gitu. Nah, itu berarti ada sesuatu yang ingin dia tuju, ya, ada achievement motivation. Kemudian ini yang ketiga yaitu motivasi yang dirang dari dirinya, ya, dari kekuatan dalam diri, yaitu inner motivation. Ini yang sekarang antum ini, ya, antum ini pada proses ikatan di sini antum ini, ya. Entah diberi hadiah, ya, entah tidak diberi hadiah, entah dipuji, entah tidak dipuji, antum tetap belajar, antum tetap tekun belajar, ya, antum tetap mengikuti perkuliahan dengan baik, ya, supaya nanti paham apa yang disampaikan oleh dosen-dosennya, ya, apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadznya. Jadi antum benar-benar ingin agar apa tidak ketinggalan, ya, dalam hal ilmu. Nah, yang seperti ini namanya inner motivation, ya. Jadi tanpa harus diberi iming-iming, ya, dan tanpa harus ditakut-takuti, ya, ini. Nah, coba silakan mungkin dari sini, masuk saya terus yang bicara. Mungkin ada yang mau menanya
atau bertanya atau menanggapi mungkin mulai dari awal nih. Mahasiswa silakan. Saya apa nih di share screen-nya dimatikan ya, biar nanti saya bisa lihat teman-teman. Ya, silakan. Siapa mau bertanya? Ya, apa ini Muhammad Irfan izin? Ya, silakan. Ayo, siapa mau bertanya? Silakan mahasiswa. Kemana? Ya, siapa ini? Kiflan, Kiflan. Ya, Kiflan Izzuddin, silakan. kalau kita kalau misalnya kita di kelas itu mengajar murid-murid, terus terlalu banyak memberi pujian gitu, apa berdampak juga, Ustaz? Terlalu banyak memberi. Kayaknya ini kita memberinya proporsional ya, ketika kita melihat hal yang positif dari murid kita. Ya. Kita mau melihat hal yang baik dari murid kita. Kita kayaknya harus proporsional. Kalau terlalu kayaknya jangan ya. Kemudian begini, sebenarnya ya, kita sebagai seorang pengajar itu kita juga paham psikis ya, paham kondisi psikologi dari siswa kita. Jadi itu bagian dari apa kemarin kompetensi pedagogik. Siswa kita ada yang bagus, tapi ada juga yang kurang bagus. Ada yang nakal mungkin ya. Kemarin kita sudah sepakat, antum udah jawab ya. Yang justru yang kita perhatikan itu yang nakal. Mereka butuh perhatian ya. Mungkin di rumah dia kurang perhatian, kurang mendapatkan kasih sayang, tidak ada yang memberikan apa motivasi ya, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada memberi bekal-bekal apa nasihat-nasihat. Jadi di sekolah akhirnya ya semuanya ya, tidak dititipkan oleh orang tuanya untuk belajar ya, untuk mendengarkan ustadznya, untuk bersikap bagus kepada teman-temannya, yang tidak ada ya, pokoknya senang gitu aja. Akhirnya tanpa ada arah tujuan. Nah, yang nakal-nakal yang kita perhatikan. Bisa jadi ketika nanti dia kita ketahui sebab musababnya, nah, kita bisa selesaikan. Kita bisa membantu untuk mengurai permasalahannya. Sementara anaknya yang sudah bagus, anak yang rajin, pandai itu ya, kadang-kadang itu mereka tuh tanpa kita puji itu mereka sudah punya gaya belajar, sudah punya apa itu model belajar, sudah punya keinginan, sudah tahu dia kenapa dia harus belajar, kayaknya sudah tahu. Nah yang seperti itu kita sebenarnya sedikit saja memberikan pujian ya, tetapi di reinforcement ini kita sebenarnya tujuan adalah pertama memberikan motivasi ya kepada siswa yang tadi melakukan hal yang baik ya ketika dalam proses belajar mengajar. Yang kedua juga memberikan rangsangan kepada teman-teman yang lain untuk mereka melakukan hal yang sama, agar mereka juga melakukan hal-hal yang positif sebagaimana yang dilakukan oleh temannya yang mendapatkan ujian. Jadi orientasinya ke situ. Ya. Jadi kalau nanti bertanya misalkan kalau terlalu banyak ujian, kayaknya jangan ya. Misalnya nanti sudah bisa tahu anak ini kok selalu nomor 1 ya, kalau ada pelajaran bahasa Arab selalu bisa, semangat. Ya insya Allah antum bisa lah ya, bisa mengukur ya, bisa memberikan pada tempatnya ya, bagaimana cara memberikan pujian ya. Mungkin antum tidak muji secara langsung kepada anaknya, tapi meminta kepada yang lain ya. Kadang seperti ada anak yang menonjol itu kita minta kepada ini anak yang bersangkutan untuk dia memberikan ilmunya kepada temannya. Dan kita meminta agar anak-anak temannya yang lainnya yang merasa belum mampu, yang masih merasa kurang, untuk jangan segan-segan bertanya. Jadi sering saya katakan di setiap pembelajaran, silahkan bertanya kepada temanmu. Ya, silahkan bertanya kepada teman, karena dengan bahasa teman itu mereka lebih paham, mereka lebih mudah nyambung. Nanti kalau tidak bisa baru bertanya kepada saya gitu kan ya. Nanti kalau saya tidak bisa, kita cari jawabannya sama-sama. Ya, jadi kita kadang seorang guru itu nggak selalu bisa ya. Kadang lupa atau kita tidak pernah
tahu ya. Jadi ada pertanyaan siswa, kalau sekiranya pertanyaan tersebut tidak mampu kita jawab, kita cari sama-sama jawabannya. Jadi kita juga tunjukkan kepada siswa kita bahwa kita pun juga sedang berproses ya, tetap kita mencari ilmu, tidak kita terus berhenti dengan menjadi cara mengajar tanpa belajar lagi. Ya, kita tunjukkan ya sambil mungkin antum kalau masuk kelas bawa buku ya, baca-baca buku ya, kita tunjukkan pada mereka kita pun belajar. Ya, itu bagian dari contoh ya, antum memberikan contoh kepada siswa antum. Ya, silakan Iflan. Itu ya. Jadi insya Allah antum insya Allah nanti kalau sudah mengajar tahulah ya gimana cara menyampaikannya supaya menghindari hal tadi yang berlebih-lebihan tadi. Ya silakan, selain Kiflan, siapa yang mau bertanya? Wahyu itu di mana? Posisi Wahyu di mana ini? Hadir Ustaz. Iya, posisi di mana? Wahyu Di Ma'had Ustaz. di Pahat. Oh, Ma'had. enak. Berapa orang di sana? Sama 2 Ustaz. Oh, yang ikut kuliah mikrosearching ada 2? Atau hanya enggak. Anak mah kawan anak yang anak mah di sini sendiri ya. Kalau yang sendiri. Tuh kapan itu saya ke sana banyak kok yang itu, termasuk Muhammad Muhammad Habil ya? Ada kan? Wahyu siapa itu? Enggak, Muhammad Nabil ada juga kan, kayaknya juga di sana di Mahat kayaknya. Wahyu bukan di stay, Ustaz. Oh, bukan stay. Bukan Ustaz, maksudnya Mahat dekat rumah Ustaz. Walah, saya pikir di stay. Saya waktu ke stay beberapa teman ada di sana. Walah, ya. Saya pikir di stay. Oh, di saya kira di Sakan ya. Afan. Oh, ini enak ini, berarti antum bisa ngajar kan? Kalau waktu ini insya Allah bisa lah. Di Sambi Ustaz. Iya, di Sambi masih kuliah. Semua kan seperti itu. Teman-teman yang kuliah kadang sudah mengajar, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa pokoknya skripsinya jangan ditinggal. Tetap dikerjakan. Ya Wahyu ya. Ya ini kalau sudah ngajar gini bagus. Ya sudah mulai mengawali dari sejak awal ini, sejak usia muda ini bagus insya Allah. Ya ini bagus ini, siapa yang mengajar lagi selain Wahyu? Ya bagus itu ya. Nanti akan tahu bagaimana sulitnya kita menanamkan ilmu kepada siswa kita. Harus sabar, ya kan? Kalau anaknya semangat, ya kita ikut semangat. Kadang anak-anak itu kita beri ilmu, dan dia juga mati-matian tidak mau nerima. Kadang main-main sendiri. Hanya orang tuanya mungkin yang punya keinginan. Nah, itu yang agak susah. Ya silakan Wahyu, ada mau ditanyakan? Ada Ustaz, gini Ustaz. Ya, silakan. Misal nih? Kan ada pendapat ulama yang mengatakan, bukan ini saya pernah dengar aja kalau misal jadi guru itu kalau bisa jangan menerima hadiah dari wali murid atau muridnya gitu. Itu iya. Dan Ustaz gimana? Iya, kemarin waktu saya kan juga bantu di Thayyibah. Thayyibah itu di daerah Keputih ya, ada Ustadz Nur Yasin, kalau mungkin antum kenal ya. Itu penggantinya Ustadz Ainul Haris dulu. Nidal Fitrah ya. Ustadz Ainul Haris yang ini rahimahullah Ainul Haris itu diganti oleh Ustadz Nur Yasin. Ia menyampaikan, disampaikan, dideklarasikan di guru-guru kalau ada hadiah diberikan kepada salah seorang pengajar, hadiah tersebut harus diberikan ke atasnya, ke yayasan, ke kepalanya, disampaikan, diberitahukan ya, nanti kebijakannya terserah dari kepalanya ya, kepala yayasannya. Mau dikembalikan lagi ke guru yang bersangkutan juga silahkan ya. Kemudian mau dibagi bersama juga silahkan. Kan kita tidak tahu juga adanya seperti apa gitu kan. Kita tidak tahu juga. Kadang kalau seperti diberi baju, ya mungkin dengan yayasan dikembalikan lagi ke yang bersangkutan, tetapi sudah sepengetahuan yayasan gitu. Iya betul.
Benar, itu juga dideklarasikan, itu terjadi di tempat saya juga seperti itu. Iya benar, Wahyu. Ya silakan. Jazakumullah khair. Ya jazakallahu khair ya. Ayo silakan yang lain. Siapa nih? Rizkilah. Farhan, ayo Rizkilah. Di mana nih posisi? Ustaz di rumah Ustaz. Di rumah. Rumahnya di mana? Di Denpasar, Bali Ustaz. Bali. Itu di Bali saya ada dapat dari internet tuh ada kampung yang muslim ya. Kampung muslim. Iya banyak Ustaz, ada kampung Bugis, kampung Madura gitu Ustaz. Oh, bukan yang asli sana. Ada asli Bali juga. Ada kampung Islam namanya Ustaz. Kampung asli Bali. Dia dulu orang-orang sana itu orang tuanya dulu menjaga kerajaan Bali Ustaz. Kerajaan Bali. Apa kerajaan apa? Kerajaan Denpasar apa Buleleng? Denpasar. Kerajaan Denpasar. Denpasar itu muslim ya? Alhamdulillah udah banyak muslimnya Ustaz. Oh, banyak muslimnya. Iya, alhamdulillah. Kenal nih Ustadz ini. Aduh, saya lupa namanya. Bisa siapa Ustaz? Dari SD juga. Saya ada WA-nya lupa saya. Ya adalah, saya lupa saya. Antum di sana di Bali kondisi sekolahnya gimana? Offline atau online? Online Ustaz, alhamdulillah masih online. Pariwisata tutup. Wisata nggak tutup. Pariwisata daerah pantai masih buka Ustaz. Oh, pantai buka. Oh gitu. Ya buka. Kalau sekolah masih online ya? Ya masih online. Ya, ayo siapa ini yang mau bertanya ini? Ayo, mungkin siapa ini? Rizkilah mungkin mau bertanya. Tadi sudah Wahyu, ini tadi banyak berkomentar Kiflan tadi. Silahkan yang lain. Siapa dari ini? Ada Ferdi, ada Rezi di Wilingga ini kayaknya saya kok akrab namanya nih. Kayaknya pernah ikut kuliah saya nih mungkin Rezi di Wilingga ini. Iya, siapa ini? Rezi di Wilingga ada nih. Halo, Rezi. Nah, Ustaz. Antum kayaknya pernah kuliah saya ya sebelumnya? Di statistik, Ustaz. Sekarang juga? Atau kemarin? Di semester kemarin, Pak. Oh, kemarin. Iya. Ya, bisa. Masih ingat enggak kuliahnya itu? Lupa. Masih sebagian. Iya, sebagian. Nanti diulang lagi. Ayo silakan bertanya. Ayo Rezi. Kok malah saya yang menyuruh bertanya? Misalkan antum yang harus bertanya. Kalau begitu saya yang bertanya loh ya. Kalau antum tidak tanya, saya tanya loh ya. Ayo silakan. Siapa ini? Muhammad Irfan. Mau tanya apa? Mana Ustaz? Ayo silakan. Irfan. Ayo. Penguatan verbal itu apa, Ustaz? Penguatan verbal. Nah, begitu harus bertanya. Kita memberikan penguatan dengan verbal. Verbal itu artinya ucapan. Kalau non verbal berarti bukan ucapan. Siapa ini? Isa ya? Isa. Siapa ini yang mau tanya Isa? Jadi misalkan antum melihat hal-hal yang baik ya ketika proses belajar mengajar, ada siswa antum ketika ditanya dia jawab dengan benar ya. Langsung antum katakan mumtaz ya. Ahsantum. Itu verbal. Ahsantum mumtaz. Masya Allah, barakallah gitu kan. Senang ya, dia senang. Teman yang lain kan ada motivasi termotivasi ingin bisa juga gitu kan. Nah, cara memotivasi macam-macam. Antum bisa kadang dengan bertanya itu memberikan pertanyaan tapi sebenarnya memotivasi siswa, yaitu dengan cara bertanya yang antum yakin dia bisa jawab. Antum yakin dia, oh tak tanya ini anak ini kayaknya saya tanya. Kemudian dia bisa, yaitu ketika dia bisa itu memunculkan rasa percaya diri ya. Ini kita berkaitan dengan hal-hal yang positif ya, orang-orang yang normal ya, anak-anak normal ya, bukan anak-anak yang nakal ya. Kalau anak nakal nanti ada penanganan khusus ya, insya Allah
ada cara-caranya ya, bukan yang normal-normal seperti yang sedang kita belajar ini ya. Ya silakan yang lain. Saya kembali ke Afwan ya, saya kembali ke share screen-nya ya. Coba saya share screen kembali. Nah, ini ya. Ada verbal, ada non verbal ya. Non verbal berarti apa? Dengan gerakan ya, dengan mengacungkan jempol ya, dengan mengepalkan tangan, semangat ya, memberikan semangat gitu tuh. Itu termasuk bagian dari memberikan reinforcement tapi yang non verbal ya. Ini tadi kita sampai pada yang terakhir tadi yaitu 3 tingkatan ya, 3 tingkatan motivasi ini tadi nih. Ya. Ya, kalau sudah berarti coba saya akan masuk ke keterampilan yang berikutnya ya, masih banyak karena 8 ya. Yaitu keterampilan mengadakan variasi. Oh, ini jangan dulu, ini nanti aja. Coba saya masuk dulu ke yaitu sebentar. Ini sebentar ya. Sebentar, saya mau kok seperti ini. Ini termasuk variasi ya, variasi dalam mengajar ya. Saya kok ke sini dulu. Ketujuh nggak salah, sebentar. Ketujuh. Nah ini, keterampilan mengelola kelas. Ini penting ya. Ini penting buat kita. Ini kayaknya ini harus antum kuasai betul-betul ketika kita berada dalam kelas. Ya, karena ketika kita tidak bisa mengelola dengan baik, ya kita nggak bisa mengajar. Ya, kelas tidak kondusif, ya, anak rame, anak-anak bicara, antum mau bicara, ya, nggak terdengar. Ya maka perlu ada pengelolaan. Ya, di sini di apa? Di kelas, di sekolah itu biasanya di awal mereka masuk kelas, mereka sudah tahu aturan-aturan ya, jam berapa dia masuk, harus berseragam ya, harus membawa buku sesuai dengan jadwalnya. Kemudian kalau ada PR dikerjakan ya, kemudian kalau ada apa ulangan mereka harus mempersiapkan sebelumnya. Itu semua adalah bagian dari aturan-aturan yang harus mereka pahami ya. Itu bagian dari kita mengelola kelas, kita mengelola sekolah kita. Nah, tujuannya adalah mengembangkan tanggung jawab ya, tanggung jawab dari siswanya. Kemudian siswa mengerti arah tingkah laku sesuai tata tertib, karena memang dia harus tahu aturan-aturan yang berlaku di sekolah ya. Kalau waktunya belajar bagaimana ya. Seperti saya misalkan saya memberikan tata tertib, aturan, ketika ustadznya berbicara antum tidak boleh bicara ya, ketika ustadznya menjelaskan tidak boleh ada bicara, ketika ustadznya menjelaskan tidak boleh ada yang izin. Tidak boleh ada yang izin mungkin mau pinjam penggaris atau mungkin mau pinjam bolpen atau mungkin izin minum atau izin ya keluar kelas atau apa ilhamam ya, tidak boleh. Ya, jadi ketika ustadznya mengajar harus konsen, harus fokus ya. Itu kita tanamkan, itu adalah bagian dari adab ya, bagian dari adab, bagian dari syarat agar mereka pandai ya. Yang awal ilmu yang awal itu adalah sebelum dia belajar itu adalah mendengarkan ustadznya. Syukur-syukur bagus lagi mereka membaca materi sebelum kita mengajar. Itu luar biasa ya, bagus lagi. Tapi paling tidak ketika anak-anak itu mungkin di rumah tidak belajar ya harus mendengarkan ustadznya. Fokus ya. Kemudian ya ini saya matikan aja ya. Kemudian ada kewajiban ya dari siswa ya, harus melibatkan diri dalam kegiatan sekolah, kegiatan belajar mengajar. Ya, dia tujuannya belajar apa? Ya kan harus didasari, disadarkan ya bahwa mereka harus terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian guru mengembangkan keterampilan penyajian ya. Kita mengembangkan keterampilan bagaimana kita menyampaikan model-model pembelajaran kepada siswa. Kemudian kita sebagai guru kita tahu ya kondisi siswa ya, kebutuhan siswa.
Kemudian memberikan respon efektif terhadap siswanya. Efektif tadi kalau bertanya dijawab, ya. Kalau bertanya dijawab. Kemudian kalau ada yang misalkan mengganggu, ya kita tenangkan, jangan sampai mengganggu temannya. Ya, kalau sampai pada kegiatan yang luar biasa, ya siswa kita kurang kondusif, ya sangat mengganggu kegiatan belajar, ya mungkin bisa kita eliminasi, ya. Tapi di sekolah-sekolah yang bertanggung jawab, ya tenaganya ada, ketika kita mengeluarkan siswa di kelas ditampung, ya di ruang tertentu dikendalikan, tidak dibiarkan saja, ya karena mereka butuh ditangani dengan serius, ya mereka telah melakukan hal-hal yang tidak selayaknya, tidak patut bagi seorang siswa, ya sampai akhirnya ustadznya mau nyuruh dia keluar. Nah, itu berarti perlu ada penanganan khusus, ya untuk memperbaiki konsep berpikirnya. Ya, ini bagian dari mengolah kelas. Ini sangat penting sekali. Ya, kemudian berikutnya adalah prinsip penggunaannya, ya gunaannya kita di kelas itu harus semangat, ya harus menantang mereka untuk berpikir, ya kita aja untuk berpikir, ya berapa fastabikul khairat, ya dalam hal yang baik. Kemudian adanya variasi luas, ya luas itu apa luas itu apa kalau bahasa kita luas itu luas, coba yang sering-sering fleksibel. Nah, Masya Allah. Ini harus diganti fleksibel aja nih, kok pakai luas gini, ya harus fleksibel aja nih. Menekan pada hal-hal yang positif, kemudian menanamkan disiplin pada diri sendiri. Ya, ya karena memang kita harus tanamkan kepada siswa, kita mengajar, ya yang lainnya, siswa yang lainnya menerima pelajaran, mereka masing-masing harus disiplin, harus tahu tanggung jawabnya, tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan dirinya sendiri. Kemudian hal yang perlu dihindari, ya campur tangan berlebihan, ya kita tidak boleh terlalu mencampuri, ya artinya berikan kesempatan pada siswa untuk dia berusaha dulu, jangan terlalu banyak dibantu. Kemudian kesiapan, ya karena kita tidak siap, guru tidak siap, sampai 12 10 menit 15 menit guru nggak siap, ada sesuatu yang trouble, ya itu namanya kesiapan, ya misalkan mau ulangan tapi lupa membawa naskah ulangannya, akhirnya waktunya terpotong, misalkan seperti itu, ya waktu mengerjakan jadi berkurang. Tapi di sini ini adalah di sini kegiatan proses belajar mengajar, ya kalau di sini, ya di komponen ini, ya mengolah kelas ini, jadi kita harus aktif di dalam kelas, aktif menjelaskan, aktif memberikan arahan, aktif memperhatikan siswanya, aktif mengendalikan, aktif bertanya. Jangan sampai kita senyap atau tidak melakukan apapun. Kemudian jangan sampai tidak tepat memulai dan mengakhiri pelajaran. Contoh memulai pelajaran yang tidak tepat seperti apa? Coba antum mungkin bisa punya gambaran bagaimana dikatakan memulai pelajaran tapi tidak tepat. Bagaimana? Mungkin ada pengalaman? Masuk-masuk langsung lagi PR, Ustaz. Masuk-masuk langsung Lagi PR. lagi PR. Oh, gitu ya. Ya kalau PR-nya kan pekerjaan rumah. Berarti kalau dia nagih kan tidak salah sebenarnya. Masih boleh itu, masih boleh itu, masuk langsung Masih nagih. boleh itu, Ustaz. Masih boleh. Enggak apa-apa itu, Ustaz. Enggak apa-apa. Ya, Tapi biasanya siswa bete sih. iya, tidak tepat, ya untuk di psikologinya Nana nggak suka, ya nggak tepat, ya. Tapi dari sisi kegiatan belajar mengajar sebenarnya masih boleh, ya. Tapi dari cara kita kemarin kita menjelaskan mulai awal proses membuka gitu, ya. Nah, itu tidak tepat, memang tidak tepat nih, ya. Jangan seperti itu. Disapa dulu siswanya gitu kan. Kemudian ketika antum menjadi guru, ketika ada siswa yang tidak atau belum mengerjakan PR, coba bagaimana sikap antum? Bagaimana sikap antum ketika ada siswa yang ternyata kedapatan belum mengerjakan PR? Silakan. Gimana? Ditanya alasan kenapa belum mengerjakan. Kenapa belum mengerjakan? Betul.
Jadi harus dilihat alasannya. Mungkin dia membantu orang tua, ya, atau mungkin dia harus bekerja, ya. Jadi kadang-kadang tuh tidak ada kesempatan. Karena memang PR itu diberikan adalah untuk memperpanjang waktu belajar. Kalau di sekolah terbatas, maka diberikan waktu perpanjangan agar mereka melakukan pembelajaran di rumah dengan cara diberi PR, ya. Kemudian diberi PR itu juga kadang-kadang itu harus melibatkan teman atau orang lain. Mungkin PR-nya sulit, ya. Saya dulu merasa kalau ada dikasih PR itu kok sulit gitu saya dulu. Ya, jadi kadang-kadang harus melibatkan orang lain. Kalau dia harus bekerja, ya mungkin dia bantu orang tua, maka hal-hal seperti itu tidak bisa dia lakukan. Oke, kembali ke pertanyaan saya tadi. Kapan tidak tepat memulai pelajaran? Kapan? Kembali ke pertanyaan awal. Ada sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ketika anak masih belum siap, ya, anak masih ramai, anak belum fokus, kita sudah memulai pelajaran, ya. Kalau anak SMA atau anak SMP mereka dari sekolah-sekolah yang bagus, ya, takut, ya, kita segera langsung buka, kita langsung segera menulis di papan tulis, mereka sudah segera cepet-cepetan, ya, ambil buku, ambil alat tulis, itu anaknya sekolah yang sudah bagus, ya, dia yang udah punya motivasi yang tinggi. Tapi bagi anak SD, ya, yang mungkin dia tidak begitu paham dengan proses belajar mengajar, masih senang bermain dengan teman, ya, antum melakukan hal yang seperti itu, tidak ada responnya, kurang, ya. Akhirnya apa yang kita lakukan jadi sia-sia, kan? Nah, itu namanya memulai dengan tidak tepat. Jadi ketika siswanya belum siap, ya, ini situasional lah, antum bisa tergantung dari kondisi siswanya, tergantung dari motivasi belajarnya, tergantung dari latar belakang dari orang tuanya. Kemudian mengakhiri dengan tidak tepat, misalkan kita belum memberikan review, belum menyimpulkan, atau mungkin bahkan pembelajaran belum tuntas. Kemudian kita akhiri, ya. Kalau misalkan belum tuntas gimana? Terus waktu udah habis, gimana? Waktunya kok udah habis, padahal pembelajaran kita belum tuntas. Nah, itu gimana, mahasiswa? Gimana? Ayo, silakan. Disuruh belajar mandiri, Ustaz. Oke, pertama disuruh belajar mandiri dengan bahan yang sudah disiapkan, ya. Kedua, bisa jadi seperti itu. Kedua? Pertemuan berikutnya ditanya. Iya, betul. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi tetap di pertemuan yang awal ini tetap walaupun tidak tuntas tetap diadakan review, apa namanya itu, kesimpulan tetap, ya. Tetap harus disampaikan kesimpulan. Walaupun mungkin nanti pembelajaran dilanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Ya, bagus. Ahsantum. Kemudian penyimpangan, ya. Ini penyimpangan yang keluar dari aturan, ya, keluar dari tata tertib, ya, harus dihindari baik kita maupun siswanya, ya. Bertele-tele, kemudian pengulangan yang tidak perlu. Ini berarti gurunya, ya. Guru tidak perlu melakukan pengulangan yang dirasa tidak perlu, ya. Oke, saya lihat, ya. Kemudian ini komponen mengelola kelas yaitu menciptakan dan memelihara kondisi belajar. Ya, kondisinya harus dikondisikan yang baik dan harus dipertahankan. Kalau sekarang mungkin dengan dipertahankan kondisinya, mungkin sekarang pakai conditioner, ya. Dipertahankan kondisinya dengan conditioner, ya, pakai ruang-ruang ber-AC. Sekarang banyak di sekolah-sekolah ber-AC, ya. Zaman saya dulu tidak ada. Tapi justru sebenarnya ini jadi masalah, ya, buat saya sebenarnya jadi masalah tersendiri. Ya, anak kadang jadi manja. Jadi kalau AC-nya mati sudah nggak belajar. Ya, ini salah satu contoh yang banyak terjadi di kita, ya. Kemudian gedung didesain dengan kondisi tanpa sirkulasi. Jadi ketika tidak ada AC benar-benar dia pengap. Kalau pengap maka kesehatan akan terganggu. Ya, ini tidak tahu siapa nih yang mendesain banyak gedung seperti itu, ya. Kalau ke sekolah-sekolah yang dulu
sekolah-sekolah yang lama itu full dengan jendela, ya, penuh dengan jendela sehingga udara mudah ya untuk masuk ke dalam ruangan. Oke, ya coba nih kita penciptaan dan pemeliharaan kondisi. Ya, sikap tanggap ya, seorang ustadz harus tanggap ya, siswanya tanya langsung dijawab, siswanya mengganggu langsung diberi peringatan. Ya, membagi perhatian secara virtual dan verbal ya, membagi perhatian virtual itu berarti kita mengamati siswa. Jangan hanya antum berdiri di pojok ya, di depan bangku, di depan kelas, antum hanya memperhatikan yang ada di daratan depan. Sementara di daratan belakang tidak dilihat ya. Tidak boleh ya. Jadi pandangan harus seluruh bagian ruangan kelas. Semua anak kita pandang ya. Itu bagian dari mereka akan merasa diperlakukan secara adil ya, termasuk ketika menjelaskan juga harus disampaikan ke semuanya sampai ke pojok-pojok yang dulu di pojok di itu ruangan tuh di kelas itu harus kita sentil ya, harus kita ikutkan ketika menjelaskan ya, perhatiannya secara virtual dan verbal, kemudian memusatkan perhatian kelompok ya, itu kita harus memusatkan perhatian bukan pada individu, kita tidak boleh pada seorang dua orang ya, tapi harus kepada seluruhnya, karena kelas itu kelompok, seluruhnya harus kita perhatikan, tidak boleh hanya orang-orang tertentu, anak-anak yang pandai saja, tidak boleh ya. Kemudian petunjuk yang jelas ketika menjelaskan, ada petunjuk jelas, kemudian memberikan penguatan ya, reinforcement tadi ya, penguatan ya, bisa dengan motivasi. Kemudian pengendalian kondisi belajar yaitu dengan memodifikasi tingkah laku, dengan membuat aturan ya, dengan membuat aturan itu kita agar aturan itu diberlakukan oleh masyarakat sekolah ya, siswanya, gurunya, nanti juga satpamnya ya, itu ada aturannya ya, ada motivasi yang laku. Kemudian pengolahan atau proses kelompok ya, menemukan dan mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah, memberikan teguran kalau ada yang bermasalah ya, kemudian menimbulkan laju belajar ya, jadi harus belajar, harus progres, tidak boleh belajar berhenti. Kemudian mengkolaborasikan belajar siswa, mengkolaborasi belajar seperti belajarnya itu tidak monoton ya, jadi bisa dengan bervariasi, dengan macam-macam variasi belajar. Lanjut ya, kita lanjutkan di sini. Pendekatan secara pribadi mengorganisasi ya. Kalau secara pribadi berarti perorangan, kalau organisasi berarti per kelas. Kalau secara pribadi hangat ya, semangat, kemudian mendengar dengan serius, kemudian memberikan respon yang positif ya, saling yakin percaya dengan siswanya, kesiapan membantu, kekuatan siswa kita bantu, menerima perasaan siswa ya, kalau ada yang mungkin dia menyampaikan kesulitannya ya, ada permasalahan belajarnya kita dengar ya, kemudian mengendalikan situasi. Yang ini adalah ini ya, hubungan saling mempercayai. Misalkan seperti ini, datang ya untuk memberikan motivasi pada siswa, antum bisa ngomong pada siswa ya, Ustadz yakin antum sudah belajar kemarin ya, Ustadz yakin antum sudah murojaah kemarin, Ustadz yakin antum sudah misalkan sholat tahajud kemarin, jadi sampaikan aja ya. Jadi kita menyampaikan rasa percaya diri kita, rasa percaya kita pada mereka. Nanti bagi yang mengerjakan ya biasa-biasa saja ya, mungkin dia juga nggak mau menunjukkan kalau dia telah melakukan hal-hal yang baik, yang positif ya. Bagi yang tidak melakukan dia akan malu. Waduh, Ustadzku sudah percaya dengan saya ya, sudah yakin dengan saya, tapi kok saya tidak melakukan, ya dia akan malu ya, dia akan berusaha untuk memperbaiki kekurangannya. Jadi itu bagian dari saling mempercayai. Toh kita tidak ada ruginya ya, kita menyampaikan hal tersebut, kita ada ruginya dan tidak ada salahnya, supaya siswa kita juga perilaku husnudzon ya kepada gurunya dan kepada teman-teman yang lain, dibiasakan seperti itu. Kemudian yang per kelas ya, yaitu memberikan orientasi umum
pandangan secara umum, arahan secara umum kepada kelas. Kegiatan ya, kegiatan itu terjadi di kelas, kegiatan. Membentuk kelompok yang tepat, kemudian koordinasi kegiatan, harus ada koordinasi, ada pengaturan ya, kemudian membagi perhatian, kemudian mengakhiri kegiatan. Ini kalau di apa itu. Ini banyak ini ya. Ini bagian dari penting sekali buat kita nanti supaya ketika nanti kita mengajar secara global di dalam kelas, di dalam sekolah, ya sekolah terdiri dari beberapa kelas, pembelajaran kondusif lancar ya dengan kita memberikan aturan-aturan seperti ini. Dan ini harus diketahui bersama ya warga sekolah, ya baik kita siswanya ataupun orang tuanya. Sehingga jika terjadi pelanggaran-pelanggaran dari siswanya, mereka sudah sama tahu, sudah sama membaca, sudah saling mengikhlaskan kalau itu memang kesalahan yang harus diberi konsekuensi, ya harus ada responnya, harus ada tanggung jawabnya, ya itu kalau terjadi kesalahan. Jadi memang aturan-aturan itu dibuat supaya kita memberikan hak-hak siswa yang lain yang benar-benar ingin belajar itu jadi terpenuhi keinginannya ya. Jadi hak-hak mereka untuk belajar dengan baik ya, mendapatkan pembelajaran dari guru dengan tenang ya, tanpa ada gangguan ya, tanpa ada hambatan, itu hak dari masing-masing siswa kita. Gitu ya. Ini banyak ini ya. Insya Allah ini tetap saya sampaikan ya. Bukan yang ini. Ini yang terakhir dari ini berarti. Keterampilan mengajar kelompok kecil. Oh, enggak, bukan ini. Bukan. Ini ya. Oh, bukan ini. Berarti sampai sini tadi terakhir. Ya, jadi insya Allah untuk yang pengelolaan kelas ini akan ada tambahan ya, untuk kuliahnya, karena ini penting buat kita, buat antum ketika nanti antum mengelola suatu lembaga, karena banyak dari teman-teman, banyak dari lulusan-lulusan saya itu mengajar semuanya, dan kebanyakan mereka dipercaya ya untuk mengelola suatu lembaga. Insya Allah tidak jauh ya, antum juga insya Allah tidak jauh akan merasakan atau mengalami atau menerima amanah seperti itu, yaitu antum harus mengelola yayasan, mengelola lembaga ya, karena memang kita punya konsentrasi, kita punya concernnya itu yaitu di sekolah-sekolah yang Islam ya, Islami. Ada yang mau bertanya ini masalah ini untuk masalah pengelolaan kelas ya? Ini saya tekankan berkali-kali ya. Penting sekali bagi antum, bagi lembaga ya, yaitu mengelola kelas. Penting sekali karena seperti kita sedang melakukan suatu amanah, maka kita harus membersihkan dari hal-hal yang kira-kira akan mengganggu ya, dari hal-hal yang kira-kira akan menghambat. Ya. Ana tutup ya share screen-nya, silakan kalau mau bertanya. Ya, untuk keterampilan ke-7. Jadi langsung saya lompat tadi yang 5, 6 saya lompati. Nanti insya Allah besok ke-5 dan ke-6. Ya, ke-5 tadi adalah keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar. Variasi ketika berdiri, ketika berbicara, variasi model pembelajaran, yang intinya adalah supaya siswa kita tidak bosan. Gitu. Saya kemarin memberikan tugas yaitu membuka, kemudian menjelaskan dan menutup, tidak mendesak ya. Insya Allah nanti bisa sampai UTS. Video boleh, kemudian nanti ketika ini sebenarnya termasuk diantaranya adalah seperti Wahyu tadi itu, boleh dia memanfaatkan kelasnya ya, ketika dia mengajar. Siapa yang tadi mengajar? Wahyu ya.
Ya, kalau yang di Bali tadi kan, di Bali tadi nggak ngajar ya. Seperti tadi, Rizkillah tadi ya. Wahyu ngajar ya. Boleh memanfaatkan kelasnya Wahyu untuk kegiatan praktek itu. Antum buka ya, kemudian antum di video, ada video pakai tripod boleh, atau ada teman yang mungkin megangi nggak masalah. Ya insya Allah sih Tad. Ya gitu ya, enak itu. Saya sih sebenarnya kalau hari Jumat gini nih sudah pulang dari kelas, saya sebenarnya ingin membuat videonya ketika masih bersama dengan siswa-siswa, tapi hari Jumat ini saya sudah pulang. Saya kepikir sebenarnya ada live gitu ya, ketemu dengan siswa-siswa berurus, terus kemudian praktek bagaimana kita membuka pembelajaran. Insya Allah ya, insya Allah saya berikan insya Allah. Saya berusaha untuk supaya bisa real seperti apa. Semoga ada kesempatan. Ya silakan, siapa yang mau bertanya? Kalau antum tidak bertanya, saya yang bertanya. Ayo silakan. Ayo mahasiswa. Ya wes, saya. Kalau gitu saya yang bertanya ya. Kalau gitu saya yang bertanya ini. Siapa nih Pak Haki kok keluar dewe ya? Tadi udah masuk tadi Pak Haki kok tiba-tiba keluar sendiri. Jaringannya. Iya jaringannya. Iya, saya kadang-kadang di waktu ngajar di sekolah juga tiba-tiba mati. Ya. Tapi ya gimana lagi? Memang kita tergantung dari jaringan ya. Ya nggak bisa nggak bisa menyalahkan siapapun. Ya, saya mau bertanya sekarang ya. Ketika kita menghadapi siswa yang tadi itu tidak kondusif pada proses belajar mengajar, anggaplah dia mengganggu temannya, ya, mengajak ngobrol temannya, sehingga temannya ikut ikut merespon, ya, tidak mendengarkan ustadznya, malah dia ngobrol. Tapi kadang-kadang itu temannya itu dia podo ae, ya, sama-sama seneng berbicara, ya. Kemudian bicaranya itu kadang tidak sopan, ya, akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Sikap antum bagaimana? Silakan. Ayo. Suruh duduk di depan, Ustaz. Yang mana? Anak yang ngajak bicara itu. Yang ngajak bicara. Si ngajak di depan. Satu, betul. Satu. Bisa dilakukan itu. Kedua, apa lagi? Satu bisa seperti itu. Kedua, memisahkan, ya, karena dia biasanya cocok dengan si A, cocok dengan si B. Ketika kalau ketemu wis ngobrolnya jadi berkembang gitu ya, dipisahkan ya. Tapi cara pertama tadi, dia harus ditempatkan di tempat yang mudah diperhatikan oleh gurunya. Yang kedua, kalau bisa dia dieliminasi ya, atau dijauhkan dari teman-temannya. Dipisahkan bisa, dijauhkan dari temannya atau di depan kita bisa. Cara yang lain lagi adalah ketika ada pengelolaan kelas, ya, tadi kan kita bahas pengelolaan kelas. Ada aturan, kita buat aturan begini. Anak tersebut dihukum, ya ini namanya pengelolaan kelas ya, dihukum dengan dia tidak boleh berbicara selama misalkan jam pelajaran berlangsung. Ya, jadi dia duduk di depan kelas boleh, atau di depan kelas, atau dipisahkan dari temannya boleh, tetapi dengan tambahan hukuman dia tidak boleh berbicara dengan temannya selama pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Dan tapi itu sudah harus disampaikan sebelumnya ya, sebagai aturan dari sekolah. Sudah seperti itu ya. Insya Allah kita di sini tidak ingin menghakimi ya, atau menyakiti perasaan siswa, tapi kita mencoba untuk mereka berpikir secara logis bahwa perbuatan mereka akan berdampak sebagaimana yang akan dia terima, ya, yaitu diberi hukuman. Ya. Nanti insya Allah yang seperti itu berkaitan dengan pengelolaan kelas kita akan banyak berbicara. Ya, ini saya rasa penting sekali. Saya anggap ini untuk antum ketika nanti mengajar biar lancar. Ya, antum mengajar, antum sudah punya banyak pengetahuan. Antum ingin sampaikan ke siswa.
lancar pembelajarannya, enak, ya, enak, progres itu enak. Gitu ya, ya, secara cukup insya Allah pertanyaannya. Kemudian saya nanti minta tolong untuk share screen ini apa yang presensi hari ini. Kemudian sebelum saya akhiri, silahkan ada yang mau bertanya lagi berkaitan dengan pengelolaan kelas atau mungkin tadi dengan reinforcement juga nggak apa-apa, silahkan. Boleh sebelum saya tutup, silahkan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Iya, silakan. Iya. Kan terkadang kita itu tidak jadi guru kelas ya, tapi jadi guru mata pelajaran. Jadi kita tuh kelasnya berpindah. Mungkin kita ngajar fikih dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan setiap kelas itu kan psikologinya berbeda-beda setiap peserta didiknya. So, kita lebih baik pakai orientasi secara personal atau secara umum setiap kelas ini. Oh gitu. Oh iya. Biar lebih efektif dalam ngajarnya. Iya. Cukup ya? Ya. Siapa tadi yang bertanya? Kok saya nggak lihat layar tadi? Saya tadi kok nggak lihat layar. Kok nggak lihat? Teman tampak di sini siapa? Muhammad Taufik Alam. Oh ini nih ya, Muhammad Taufik ada ya. Iya. Iya, Muhammad Taufik. Ya, jadi kalau antum mengajar SD, antum menjadi guru kelas. Ya, semua pelajaran harus antum kuasai. Tapi kalau antum mengajar tingkat SMP atau SMA, antum akan menjadi guru bidang studi, ya hanya mengajar bidang studi, misalkan PAI, ya atau fikih, ya atau mungkin nanti mengajar hadis, ya tidak mengajar yang lain, ya. Kemudian saya juga berpesan pada antum, jangan antum merasa nanti hanya sebagai guru. Suatu ketika antum nanti akan banyak ditunjuk, ya teman-teman itu menjadi wakil kepala sekolah atau menjadi kepala sekolah, ya siap-siap ya. Jadi antum harus benar-benar membekali pengetahuan sebanyak mungkin. Ya, ini tadi topik tadi Muhammad itu menanyakan tentang kalau sebagai guru bidang studi, orientasinya pribadi atau kelompok. Insya Allah, ketika kita mengajar di satu sekolahan, satu kelas, kita akan menjumpai karakter mereka biasanya tidak terlalu berbeda. Ya, kita tidak tahu ya. Itulah mungkin yang dimaksud dengan di dalam hadis itu. Orang bergantung dari teman, ya. Orang bergantung dari teman. Kadang orang tua itu menyekolahkan juga melihat kondisi sekolah, ya. Jadi ketika dalam satu kelas, satu sekolah itu biasanya akan memiliki kesamaan karakter, biasanya seperti itu. Saling menularkan, ya. Kalau yang nakal, ada yang menonjol, ya kelihatan sekali. Kecuali kalau dia sembunyi-sembunyi, ya. Kecuali dia sembunyi-sembunyi, maka akan sulit dideteksi. Tapi kalau biasanya kalau anak-anak yang masih sekolah SMP atau SMA itu dia senang dilihat, ya. Senang untuk tampil, ya. Jadi akhirnya kelihatan sekali, ya, gaya-gaya kepingin dianggap gaya kemudian merokok, ya, dia tunjuk-tunjukkan bahwa dia berani melanggar aturan itu biasanya ditampakkan, tidak sembunyi-sembunyi. Nah, jadi mungkin akan mudah dideteksi. Nah, untuk yang pertanyaan tadi itu apakah berorientasi pada pribadi atau kelompok? Ya kita bisa berorientasi pada pribadi dan kelompok. Maksudnya begini, kita setelah sekian lama mengajar, kita akan tahu siapa-siapa dari mereka itu yang memiliki apa namanya, yang menonjol, ya, kemampuan yang menonjol. Nah, yang seperti itu kita berarti bisa memperlakukannya secara individual, ya. Kita mungkin bisa memberikan dukungan secara individual, ya, untuk meningkatkan kemampuannya, ya, tidak sampai sama dengan temannya, tapi kalau bisa lebih dari temannya. Kemudian yang orientasi berkelompok, kita melihat kemampuan siswa secara umum. Secara umum itu kemampuan siswa seperti ini, ya. Anak sudah bisa membuat jumlah mufidah, ya. Anak sudah bisa membuat jumlah ismiyah, jumlah ismiyah itu misalkan seperti itu. Maka orientasi kita yang lainnya kemungkinan besar sudah mampu. Bagi yang belum mampu, kita minta mereka untuk mampu, untuk bisa meningkatkan kemampuannya menuju ke kemampuan secara kelompok. Kemudian kita bisa memberikan tuntunan-tuntunan, ya, bagi beberapa anak biasanya yang punya kemampuan di bawah itu tidak banyak, ya. Yang punya kemampuan di bawah biasanya sedikit, ya.
kebanyakan itu memiliki kemampuan rata-rata. Sebagian kecil memiliki kemampuan yang menonjol dan sebagian kecil ketinggalan atau slow learner. Nah, yang slow learner itu kita minta untuk mereka meningkatkan kemampuannya. Bisa juga kita melibatkan teman-temannya. Ya, kita melibatkan teman-temannya untuk terlibat, untuk ikut membantu belajar dari teman-teman yang tertinggal tadi itu. Gitu ya. Jadi memang saya katakan tadi sekolah sebagai society education ya, belajar sosial. Ada temannya yang lemah, bagaimana sikap mereka? Ya, harus mereka peduli ya, tidak ingin pandai sendiri ya, tidak ingin menonjol sendiri gitu ya. Insya Allah gitu ya, sama Muhammad topik tadi ya. Gimana tadi? Muhammad topik ya? Nah, Ustaz. Ya, insya Allah antum akan jumpai hal-hal yang nanti di sekolah ya, yang nanti antum jadi semakin apa jenenge ilmunya banyak ya, tidak hanya seperti di kuliah. Yang saya kuliahkan ini hanya mendasari saja. Nanti ketika antum mengajar, antum akan rasakan itu. Ya, akan rasakan apa itu kondisi siswa, kemampuan siswa seperti itu. Yang lain silakan. Ya, jazakallahu khair Muhammad Taufik. Yang lain sebelum anak akhiri. Ya, cukup ya. Saya minta maaf, mungkin ada kata-kata saya yang kurang pas dari saya ya. Kemudian tetap belajar, tetap bertanya, tetap dibaca materi yang sudah saya sampaikan. Ada yang materi berupa buku ya, PDF, juga ada yang apa, yang ini PowerPoint. Tidak lepas ya untuk tetap dipelajari dan boleh bertanya berkaitan dengan kondisi sekolah. Mungkin dari antum ada yang sudah mengajar, siswanya seperti ini ya, kondisinya seperti ini. Kalau yang enak-enak ya sudah pandai-pandai, nyaman, nggak masalah. Kalau yang bermasalah, nah silahkan kita sharing ya, kita saling berbagi. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan melanjutkan aktivitas berikutnya.